Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nadila, NIM 2051050101026. Di sini saya akan menanggapi video materi dari Pak Wadud yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi ilmu ekonomi. Menurut penjabaran dari Pak Wadud, ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang dimana mempelajari atau membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu sendiri yaitu cabang ilmu yang dimana mempelajari tentang perilaku dan tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan dari ilmu ekonomi Islam, sosialis dan juga kapitalis. Menurut penjabaran dari Bapak Wadud, ilmu ekonomi di dunia itu ada dua. Yang pertama ekonomi sosialis, yang kedua yaitu ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis itu diwakili oleh blok barat, sedangkan ekonomi sosialis diwakili oleh blok timur. Salah satu perbedaan dari ketiganya yaitu yang pertama, ilmu ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijtihad para ulama. Sedangkan ilmu ekonomi sosialis dan juga kapitalis itu bersumber dari pendapat manusia dan juga pengalaman manusia. Yang pembahasannya selanjutnya yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran sendiri itu dijadikan sumber hukum utama. Jika tidak ditemukan sumber hukum dalam Al-Quran, lalu merujuk ke As-Sunnah. As-Sunnah itu adalah berisi sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu ada ijtihad. Ijtihad itu adalah pendapat dari para ulama atau mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu ada qiyas. Qiyas itu sendiri adalah menyamakan peristiwa yang belum ada dalilnya di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijtihad, disamakan dengan peristiwa yang sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran, ijtihad dan juga As-Sunnah. Di dalam qiyas ini yang disamakan yaitu ilatnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ada tauhid, keesaan, yaitu mengakui keesaan Allah dan juga mengakui keberadaan Allah. Maka dari itu segala kegiatan perekonomian itu harus berdasarkan atas perintah atau anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ada sidik dan amanah, yaitu bisa disebut dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu ada mengakui hak milik individu dan juga umum. Yang keempat ada adil atau keadilan. Yang kelima yaitu ada al-tawazun, keseimbangan. Yang keenam yaitu ada al-ta'un atau tolong menolong. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam itu harus bebas dari maghrib. Maghrib itu apa? Maghrib itu adalah singkatan dari yang pertama ada maisir. Maisir itu sendiri adalah judi. Jadi sebuah perekonomian itu yang berdasarkan atas prinsip-prinsip keislaman itu harus bebas dari yang namanya perjudian. Yang kedua ada goror. Goror itu sendiri adalah tipu menipu. Jadi tidak boleh kita itu jual beli tipu menipu. Yang ketiga yaitu ada riba. Riba sendiri itu adalah melebihkan jumlah pinjaman. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.